أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali dapat bermajelis pada kesempatan mubarak ini yang sedianya jadwal ini adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Abdullah Taflin. Kemudian karena beliau ada satu urusan, insyaallah akan dilanjutkan untuk pagi bagaimana jadwal jam 6. Dan malam ini yang akan kepada saya, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tadi pagi yang kita ambil faedah dari kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama sunnah pada zaman ini yang terkait dengan jalan untuk meraih nikmat yang agung, yaitu ilmu yang nafi. Bagaimana kita melihat kenyataan begitu jelasnya nikmat ilmu, namun realisasinya, kenyataannya orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih nikmat ilmu itu orang-orang yang al-qalil min al-qalil, orang yang sedikit dari yang sedikit. Persoalan inilah yang harus senantiasa kita camkan, kita perhatikan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala memegang teguh jalan yang hak di dalam talabul ilmi dan akhirnya ditolong oleh Allah meraih ilmu yang hakiki. Alhamdulillah. Pembahasan yang tadi pagi kita ambil faedah, yaitu kita ingin mengambil nasihat terkait dengan masalah penuntut ilmu antara kenyataan yang ada dan antara harapan yang dicita-citakan untuk meraih ilmu yang hakiki. Yang beliau Abdul Aziz As-Sadahan menyampaikan sebuah tema yang sangat bagus, fenomena yang begitu jelas, perjalanan orang-orang yang menempuh nikmat yang agung, yaitu ilmu yang hakiki, yang tidak ada lain kesimpulannya seperti kata beliau, yaitu hanya ada dua jalan. Bagaimana beliau menerangkan talabul ilmi baina tartibi wal fawdawiyah, penuntut ilmu di antara jalan tartib, jalan yang mapan, jalan yang teratur, dan antara jalan yang kacau. Jadi dari sini sekaligus memahamkan kepada kita penuntut ilmu di dalam menempuh jalan ini ada yang mereka bisa menempuh jalan ini dengan tertib dan akhirnya meraih jenajah ilmu yang nafi, dan ada penuntut ilmu yang ternyata dia masuk ke dalam lingkaran jalan yang fawdawiyah, yang mengalami kekacauan. Dan di sini mengarahkan kepada kita sekaligus
Para penuntut ilmu yang masuk ke dalam jalan yang kaso ini bukan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kalau berilmu tetapi fawdo, kaso jalan. Dan tepat sekali persoalan ini seperti yang diterangkan oleh Allah. Meskipun ayat ini secara khusus kaitannya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia menyangka bertauhid kemudian bertemu dengan Allah dalam keadaan dia telah melakukan dosa yang seperti itu. Allah menunjukkan sebuah kenyataan orang-orang yang sudah berbuat tetapi gagal. Qul hal nabiyukum bil aktharina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Itu ayat yang sepatutnya kita harus selalu renungi. Allah menyatakan, maukah kalian jadi tahu orang-orang yang aktsarin a'mal, orang yang paling merugi dengan amal yang dia perbuat. Dia sudah beramal, dia paling merugi. Sudah beramal rugi. Dan bukan lagi rugi biasa. Dengan sifat takdir Allah menyebutkan aksar, orang yang paling mengalami kerugian. Maka Allah sebutkan adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang dia sudah menempuh sa'yu, yaitu usaha, tapi dhalla, keliru. Dan ini yang banyak terjadi. Di dunia ini banyak orang-orang gagal bukan karena tidak menempuh, tapi sudah menempuh. Karena tabiat manusia itu adalah haris. Selalu tamak untuk berbuat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia tidak berbuat pada jalan yang hak, mesti manusia itu gimana? Mesti berbuat ke jalan yang tidak hak. Tidak ada manusia itu statis berhenti. Kalau dia tidak menempuh jalan yang hak, mesti kemana dia? Ke jalan yang batil. Haman, manusia itu mempunyai keinginan yang kuat. Kalau keinginannya yang kuat tidak di atas kebenaran, mesti kemana dia? Kepada kebatilan. Ya. Allah menunjukkan orang yang mereka sudah berbuat tetapi rugi. Ya. Kenapa? Dhalla sa'yuhum. Apa yang dia lakukan itu keliru, tapi parahnya yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat apa? Kebaikan. Dan ini yang banyak terjadi. Banyak orang-orang sudah melakukan dakwah, melakukan ini, pola begini. Kesimpulannya, ghayah yang diberikan oleh Allah dia tidak dapat. Ya, dia tidak dapat. Maghrur, dia tertipu dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena kebanyakan mereka ini tidak menyiapkan thariqah, tidak menyiapkan jalan untuk meraih sebuah kebaikan. Tidak memperhatikan masalah-masalah yang harus dia cermati. Dan sahabat tidak seperti ini di dalam beramal. Contohnya, Hudzaifah bin Yaman memberikan manhaj kaidah di dalam beramal. Apa? Yas'aluna nas 'anil khair. Manusia itu kalau ketemu Nabi bertanya tentang apa? Kebaikan. Wa kuntu as'alu 'anil syarr. Saya bertanya Nabi tentang apa? Kejelekan. Kenapa? Karena khawatir kalau tidak tahu kejelekan menempuh sebuah kebaikan, yang didapat apa? Apa yang didapat? Yang didapat bukan kebaikannya, justru kejelekannya karena tidak tahu. Ya. Jadi orang memahami jalan inilah yang paling penting. Ketika jalan jannah, jalan menuju ilmu yang nafi itu sulit. Tapi sedikit orang yang punya perhatian yang jelas. Bagaimana jalan yang dia tempuh. Ya. Tidak asal kemudian berbuat, asal kemudian untuk ilmu, asal ini dengan modal semangat. Asal berdakwah, asal ini tidak bisa. Orang harus menempuh thariqah yang benar. Ya. Makanya Ibnu Qayyim bahkan menerangkan salafus saleh, tidaklah mereka mau berbuat sekecil perkara pun kecuali dia mesti menanya dirinya dengan dua perkara. Bagaimana dalam kitab Zuhdatul Lahfan diterangkan Ibnu Qayyim,
Selalu dia menanya dirinya dengan dua perkara. Yang pertama, 5. Kalimat ini sepele tapi jawabannya panjang. Untuk apa berbuat? Untuk apa menuntut ilmu? Untuk apa berdakwah? Untuk apa berjuang? Untuk apa beribadah? 5. Kalimatnya sepele tapi jawabannya panjang. Karena di sana banyak pintu-pintu fitnah. Untuk bisa menjawab 5 dengan baik itu fitnahnya besar. Kemudian wa kaifa, bagaimana beramal. Diterangkan di jawabannya, para salafus saleh tidak pernah dia melakukan suatu perbuatan kecuali dia tanya diri mereka sampai dia menemukan jalan menjawab pertanyaannya apa? 5 wa kaifa. Untuk apa dia beramal? Ini pertanyaan menunjukkan ghayah, tujuan dia beramal. Dan yang kedua kaifa. Pertanyaan menunjukkan apa? Dengan apa dia mau melakukan jalan? Karena beginilah rahmatullah. Demikian penuntut ilmu yang tadi kita telah diterangkan oleh beliau. Tadi pagi beliau telah menerangkan nasihat yang terakhir. Bagaimana talibul ilmi insya Allah akan ditunjukkan oleh Allah dalam ilmu yang nasib dan akan diberkahi di kemudian setelah dia berjalan. Apa yang dia lakukan? Apa tadi pagi? Pertanyaan apa? Oh lupa. Hah? Ini gimana? Sudah betul semua seperti ini. Coba kalau misalnya ada orang datang itu tadi mobil flexing bagi-bagi HP ini kira-kira dengan ngantuk ya? Gimana bahasanya? Mereka ya bahasanya. Ini nasib kita itu seperti ini. Oh, enggak terengginas itu loh. Dalam masalah ilmu kayaknya besar sekali terengginas, sumringah, jendelek itu. Ditanya ya, oh iya dong mau. Apa coba? Yang pertama dilakukan apa tadi? Hah? Apa? Mendengar. Ini siapa yang nerangin saya? Mendengar itu Ustaz Abdul Ghafir tadi insya Allah. Walaupun saya tidak datang tadi. Tahapan menuntut ilmu itu, ya kan? Apa? Bahasa Arabnya apa? As-sam'u. Kemudian? Hah? Apa? Al-fahmu. Kemudian? Al-hifdu. Kemudian? Bahasanya yang saya dapat itu bukan tabligh. An-nasr. Menyebarkan. Itu masih kurang malahan. Ada ulama lagi al-insaf. Jadi as-sam'u kemudian al-insaf. Mendengar, ada mendengar tidak dapat ilmu karena tidak memperhatikan, telinganya dengar, pikirannya kemana-mana. As-sam'u al-insaf. Kemudian al-fahm al-khifah. Itu yang diterangkan Ustaz Abdul Ghafir. Yang tadi itu loh. Hah? Yang diterangkan Ustaz Abdul Ghafir. Kamu masih ingat ya Iman? Hah? Ibu-ibu itu ya. Siapa yang ingat? Hah? Isti'anah. Meminta tolong kepada Allah. Menuntut ilmu itu harus berangkat butuh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, jaga nafsahi. Sihat, bukan main-main, bukan ngantuk, tidur, guyonan, makan kenyang, enggak, sihat. Sihat kepada nafasnya. Kemudian yang ketiga, at-tartib fil umur. Jalan ilmunya itu harus ditempuh dengan tartib. Inilah yang mau disampaikan oleh beliau saya katakan dalam kitab ini. Jadi beliau ingin menerangkan sisi persoalan yang selama ini amburadul. Banyak menjadikan para talibul ilm ini tidak paham jalan menuntut ilmu. Yaitu at-tartib fil umur. Menapaki jalan ilmu itu dengan tartib di dalam urusan-urusan tarifah ilmu. Coba sekarang kita jujur aja. Selama ini antum sudah berapa lama menuntut ilmu belajar? Sudah berapa lama? Sudah cukup tahunan kan? Ketika awal belajar apakah antum sudah berpikir? Ketika mau belajar, ketika berpikir bagaimana ya ilmu yang harus saya tempuh? Apa dulu, terus bagaimana perilaku saya? Pernah nggak terbesit menempuh begitu? Jarang nggak. Pokoknya begitu, hidayah bagus, salah bagus lah. Belum. Nggak pernah mikir, nggak pernah.
rame rebujuk itu loh. Baru itu ya hilang rebujuk. Ya. Dulu kelihatan semangat seperti pejuang, malah kayak melebihi ulama. Ya, ulama kan nafdir kan. Nah itu yang nafdir kan melebihi ulama. Masih lumayan ulama nafdir dia punya ilmu. Nah, kita nggak punya ilmu nafdir kan berarti melebihi ulama hebatnya. Nanti hilang pun tiba-tiba tidak ditahu arahnya. Ini persoalan yang kembali ingin kita ambil nasihat. Banyak hal yang kita lupakan di dalam persoalan ini yang di awal diterangkan oleh beliau Syekh. Seluruh ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang syar'iyah. Paham ayat kauniyah? Ini memang kalau nerangin supaya nggak ngantuk pada jenggala itu memang harus begitu, harus ditanya ini. Paham nggak ayat kauniyah? Ayat yang terjadi di dalam kehidupan. Baik di dalam ayat kauniyah maupun di dalam ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah apa? Ayat yang ada di dalam wahyunya Allah dalam hadis. Semuanya ditetapkan oleh Allah dengan tartib. Semua itu ditetapkan oleh Allah dengan tartib. Di antaranya diterangkan oleh mu'allif at-tartib min sunanillah ta'ala. At-tartibu min sunanillah ta'ala al-qauniyah. Tertib, berjalan dengan aturan, itu merupakan sunnahnya Allah di dalam Allah mentakdirkan kejadian. Kejadian yang selalu terjadi di alam ini dari sekecil perkara maupun sebesar perkara itu berjalan dengan tertib, dengan aturan, bukan dibiarkan begitu saja. Enggak. Banyak ayat yang menerangkan tentang masalah ini. Maka beliau mengambil pelajaran, dicontohkan oleh beliau, tadabbar fi harakatil kawakib fi hadzal qaul. Coba kamu renungkan gerakan bintang yang ada di dalam kehidupan ini. Coba perhatikan. Bagaimana bintang itu berjalan dalam kehidupan ini. Tertib apa amburadul? Tertib. Antum mungkin belum pernah ngerasain bagaimana memperhatikan. Gimana? Pernah nggak? Kalau saya dulu waktu kecil sering memperhatikan bintang. Terutama kalau saya di tengah laut, sedang mencari ikan di laut, itu yang saya perhatikan bintang. Kalau mau pulang kampung, oh di sana itu ada bintang ini kampung saya. Oh itu di sana bintang ini, oh itu sana. Itu dulu kalau saya, kalau antum nggak tahu. Ya, ada bintang Kemukus ini kono, bintang Pari ini kono, bintang ini, tapi bukan ramal, bukan. Ini tahu itu loh posisinya. Sampai-sampai dulu itu saya diajari bapak saya kalau di laut, sedang mencari laut itu, di tengah bakang malam-malam. Ini cerita biar nggak ngantuk. Iya. Pas di tengah laut malam-malam itu bulannya terang bulan, nggak ada badai, nggak ada gelombang, nggak ada apa-apa, tenang laut di bagang ini. Tahu bagang nggak? Ya, dianggap tahu lah. Ya, pokoknya alat untuk cari ikan. Itu tiba-tiba ada kilat petir di tengah laut berdiri. Petir berdiri. Begitu petir berdiri, seret, gitu, nggak ada suaranya, petir aja, seret berdiri. Bapak saya langsung bilang, "Nan, yuk gali." Paham nggak maksudnya? Yuk, mari kita pulang. Padahal ini nggak ada apa-apa. Lautnya nggak bergelombang, nggak hujan, nggak mendung, nggak apa. Dia aja pulang. Begitu pulang, baru mau nyampe kampung saya itu, badai datang, angin datang, hujan datang. Ternyata kebiasaan mereka orang nelayan, kalau ada kilat berdiri di tengah laut itu, biasanya ada badai mau datang. Betapa tertibnya Allah menciptakan sehingga bisa menjadi pelajaran bagi orang untuk mengambil petunjuk. Bukan mengambil takdir, tapi mengambil petunjuk.
Ini kaum. Kata mu'allif kembali, ta'amal fi ta'aqubil lail wan nahar. Coba perhatikan silih bergantinya malam dan siang. Itu tertib. Maka untuk ilmu untuk mencari kemuliaan yang besar amburadul tidak bisa dimakan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal laili idza asha was subhi idza tanaffas yumsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Perhatikan ayat-ayat yang seperti ini direnungi, dipahami. Kata mu'allif, faqul li bi rabbika kaifa la istamarra an-naharu aw al-lailu sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba sekarang katakanlah kepada saya, demi Allah, demi Rabbmu, bagaimana kalau sekiranya Allah mentakdirkan malam atau siang saja berjalan terus sampai hari kiamat. Siang kok sampai hari kiamat, atau malam saja sampai hari kiamat. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita? Kacau, amburadul. Amburadul. Ya. Hal tatanzihu hayatul insan, kata beliau, mungkinkah hanya sedikit saja seperti itu kehidupan manusia akan tertib? Mungkin enggak? Enggak mungkin saja. Maka sayahsalul amru kulluhu, semua perkara akan menjadi kacau. Dan ka'anna Allah Ta'ala khalaqal asbab wa rattaba 'alaihi al-musabbibati biqadarihi wa huwal azizul alim. Demikianlah Allah mentakdirkan kehidupan ini. Allah jadikan di dalam kehidupan ini sebab dan akibat yang saling terkait dengan takdir Allah yang Maha berkuasa, Maha berilmu. Seperti Allah menjadikan malam sebagai apa? Libas. Ya kan begitu? Malam sebagai apa? Libas. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Libas itu pakaian, maksudnya untuk apa? Istirahat. Siang Allah takdirkan untuk apa? Ma'asa, mencari kehidupan. Dan seterusnya, semuanya ini adalah untuk tujuan tercapainya sebuah kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, dikutip oleh mu'allif surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam itu selama-lamanya sampai hari kiamat? Ini Al-Quran ini. Bagaimana pendapat kalian? Man ilahum ghairullah ya'tikum bidiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan apa? Cahaya ketika malam itu berjalan sampai hari kiamat. Listrik mati sebentar aja kacau. Mati sebentar aja berengok. Wonggo nesu-nesu marah-marah. Ngonek-ngonek ke pejabatnya masih sebentar aja kacau. Iya kan? Udang sana, udang sini. Itu mati 5 menit gitu loh. Nanti hidup lagi, paling-paling kan mati lagi. Itu sudah itu. Itu kacau itu manusia. Ini kita bisa, siapa yang bisa mendatangkan cahaya seperti ini? Maka Allah menyatakan, afala tasma'un, apa kalian tidak mendengar? Antum mendengar apa kalian tidak mendengar? Gini kayaknya santai-santai aja ya. Hah? Kalau orang paham balaghah, ilmu balaghah, kalau ada kalimat itu mukhatab. Mukhatab. Tasma'un itu mukhatab atau ghaib? Mukhatab. Ini sing jawab wong pira iki? Mukhatab apa ghaib? Mukhatab. Mukhatab itu maksudnya yang diajak bicara itu gimana? Hadir enggak? Jadi seakan-akan Allah itu berbicara dalam keadaan kita berada di mana? Di depan Allah. Allah ketika bertanya seakan-akan di depan kita ini, kalau dalam bahasa balaghah ini namanya memberi nasihat yang sifatnya marah-marah yang luar biasa. Antum nggak paham balaghah, jadi rumah saya diomongi ya belah. Orang rumah saya sakit hati gitu loh. Kalau orang yang paham bahasa, ya Allah, kenapa saya jadi kayak bodoh begini gitu.
Masalahnya antum kayak pengramu meninggalan tuh diomongi dionak anaknya lebih hantu juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Afala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar? Allah bertanya lagi, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan Muhammad, bagaimana kalian jika Allah menjadikan siang itu berjalan selama-lamanya sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Lalu kalau sudah siang dijadikan saja hari kiamat, siapa yang bisa mendatangkan apa? Malam dari selain Allah sehingga kamu bisa tenang istirahat. Coba kalau siang terus orang betapa penatnya, jujurnya, kepanasan, keringetan, tidur, iso. Itu kalau siang terus gimana? Maka Allah menyatakan, afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat? Padahal kita punya mata enggak? Kita kan bukan buta nggak bisa mengikuti delok apa orang. Kamu itu lihat apa enggak? Padahal punya mata. Sama kita punya telinga tadi dibilangin afala tasma'un, apa kamu tidak mendengar? Ini nasihat yang keras seperti ini. Nasihat yang memberikan penekanan kepada kita. Maka semuanya ini untuk memahamkan kepada kita bagaimana Allah mentertibkan kehidupan ini sampai diterangkan khalaqa fasawwa. Ya kan begitu kan? Allah menciptakan kemudian Allah meluruskan ciptaannya, mengatur ciptaannya. Maka disimpulkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sabhan, syahidul qaul annal hayata fi kulliyatiha wa juz'iyatiha qawlan wa syar'an qad balaghat ghayat at-tartib wal itqan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disimpulkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sabhan, kesimpulan dari pembicaraan ini sesungguhnya kehidupan seluruh kehidupan, baik totalitasnya kehidupan maupun tafsilnya, rinciannya kehidupan, baik secara kaunan, secara kenyataan, secara kejadian alam, syar'an atau yang berjalan sesuai syariat. Sungguh kehidupan ini telah mencapai pada puncaknya ketertiban, puncaknya keteraturan, puncaknya sistem yang sangat baik, yang sangat bagus. Allah takdirkan kehidupan itu seperti ini. Yang kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka sebagaimana Allah menyatakan kalau seorang hamba memperhatikan bagaimana Allah menciptakan kehidupan ini dengan begitu, kesimpulannya dia akan mengatakan apa? Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kehidupan. Ya, kehidupan yang ada di dalam alam. Yang semuanya menunjukkan kehidupan yang tertib, yang teratur. Maka demikian pula di dalam din. Diterangkan oleh beliau Syekh Shalih As-Sabhan, coba perhatikan bagaimana Allah menuntunkan syariatnya di dalam Islam. Semua berjalan dengan tertib syariat Allah. Contohnya kata beliau, coba perhatikan di dalam masalah ibadah. Bagaimana indahnya Allah itu mentertibkan ibadah. Beliau mengatakan di sana ada satu bentuk ibadah yang dikaitkan dengan zaman. Apa? Dikaitkan dengan waktu. Di antaranya ada ibadah yang sifatnya harian. Contohnya apa? Shalawatul khams. Ibadah yang sifatnya harian. Ada lagi ibadah yang sifatnya pekanan. Contohnya apa? Jumat. Wa minha ma huwa sanawiyyun. Di antaranya lagi ada ibadah yang sifatnya tahunan. Contohnya siam Ramadan. Iya kan? Tahunan. Wa minha ma huwa umriyun. Dan ada ibadah yang sifatnya satu kali seumur hidup seseorang diwajibkan oleh Allah. Sifatnya apa ini? Ibadah haji. Dan ada ibadah yang dikaitkan oleh Allah dengan sebuah sebab. Ada sebab maka dituntunkan ibadah. Kalau tidak ada sebabnya maka tidak dituntunkan ibadah. Contohnya apa? Salat kusuf.
kemudian salat istikharah karena ada sebab Allah tuntunkan beribadah. Ini syariat yang begitu indah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada ibadah yang dikaitkan dengan tempat misalnya. Seperti ibadah haji dikaitkan dengan tempat tertentu. Bahkan beliau banyak memberikan contoh di sini. Coba beribadah, kaitannya ibadah salat yang Allah tuntunkan. Maka Allah menetapkan salat yang difardukan oleh Allah ada 5 salat. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menetapkan salat ini. Fihinna raka'atun syahriyatun wa raka'atun siriyah. Ada beberapa rakaat yang bacaannya disuruh apa? Suruh terang, syahr. Ada beberapa rakaat yang bacaannya disuruh apa? Fihinna rubaiyatu was-sulasiyatu was-sunaniyatu. Was-sunaniyatu di antara ibadah ada salat yang rakaatnya 4. Ada yang rakaatnya 3, ada yang rakaatnya 2. Tsumma ta'ammal fi raka'ati nafsah. Kemudian coba perhatikan, renungi, pahami aturan yang Allah tetapkan di dalam rukuk ini. Kemudian wajib min husni tartibi a'da'iyah. Kemudian coba kita akan kagum melihat bagusnya pentertiban ibadah yang dituntunkan oleh Allah. Contohnya di dalam salat. Ada qiyam berdiri, kemudian rukuk, summa raf'un, summa rafa'ah, kemudian bangkit lagi, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Maka perhatikan semuanya ini bukan dengan serta-merta, semua dengan tartib. Ini menunjukkan tartib adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di dalam qaul maupun yang ada di dalam jin. Bahkan sekaligus beliau mengambil pelajaran yang kaitannya dengan untuk menjawab yang tadi pagi kita sudah banyak ditunjukkan alasan-alasan yang dihadapi para penuntut ilmu ketika mereka mengalami kekacauan di dalam menuntut ilmu yang mereka ungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka sepertinya dibenarkan dengan alasannya, mendapat udzur dengan alasannya. Dan ini jawaban. Beliau mencontohkan sebaik-baik contoh. Yaitu siapa? Sebaik-baik contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahsanun nas tartiban li jami'i su'uni. Beliau adalah manusia yang paling bagus di dalam tertibnya menempuh jalan hidupnya li jami'i su'uni, dalam seluruh urusannya. Ada yang gagal enggak yang ditempuh oleh Nabi? Semua sukses, semua berhasil, tidak amburadul. Semua berhasil. Kalau kita kan enggak. Baru nyobain yang satu, ini gagal, diparahin mereka gagal. Ya kan gitu. Ya karena modelnya coba-coba. Ya, kalau bahasanya orang pintar-pintar sekarang katanya tidak di planning dulu. Jadi dalam ilmu itu butuh tuntunan, butuh aturan. Ditunjukkan Nabi kita, beliau mencontohkan pada pembahasan ini. Sebelum saya memaparkan penyampaian, sebelum disampaikan, kata beliau saya ingin menyebutkan min tadarru'i wa ta'adduri bi kasrati masahili. Dari tadarruknya Nabi dan ta'addurnya Nabi dengan banyaknya kesibukannya Nabi. Nabi itu banyak kesibukannya dan Nabi tidak pernah udzur, tidak pernah terjadi kekacauan di dalam amalannya, dan semuanya Allah tunjukkan Nabi itu yang dia lakukan menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun. Maka beliau katakan, lau fatatta fi kutubi tarajimi wa tawarikh. Coba kalau kamu mau meneliti kembali kitab-kitab tentang tarjamah, biografinya Nabi, kitab tarikh, kitab sejarah Nabi, maka kata Syekh Abdullah Jazzakan, falan tajida ahadan aktsar suhulan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada manusia di dalam sejarah hidupnya yang paling banyak kesibukannya melebihi siapa? Mana ada orang yang paling sibuk melebihi? Ya.
paling banyak kesibukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sesuatu yang mengagumkan. Kata seseorang, "Wa ma'a kasrati masajilihi faqad kana yaqumu biha ala ahsani wajhin wa akmali surati." Bersama dengan banyaknya urusan kesibukan yang Nabi urus, yang Nabi hadapi, sungguh beliau senantiasa menunaikan semua problem urusan itu dengan ahsana wajhi. Apa? Sebaik-baik keadaan. Padahal sibuknya kayak gitu. Tapi setiap yang dilakukan Nabi lakukan dengan apa? Ahsana wajhi. Sebaik-baik keadaan wa akmala surah. Dan tampilan yang paling sempurna. Ya. Tampilan yang paling sempurna. Beliau menceritakan kembali annan nazira wal mutatabi'a lamma jaa'a fi kutubil hadithi was-siyari was-sama'i li siratin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas wa ma'afati ahlihi ya'jabu min kasrati masajidihi wa syu'urihi wa yazdadu ajabuhu min siyarin nabi sallallahu alaihi wasallam bi inayatin tamah. Beliau mengatakan, sungguh seorang yang mau meneliti, mengkaji setiap perkara yang datang di dalam kitab hadis. Coba baca kitab hadis. Di mana hadis-hadis ini selalu ketika kita baca kita selalu menyandarkan kepada siapa? Kepada Nabi kan, qala Rasulullah, ra'aitu Nabi, qala Rasulullah, sami'tu Nabi, dan selalu begitu. Berarti intinya kita selalu mempelajari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya, perbuatannya, sikapnya, diamnya. Coba baca hadis-hadis ini. Orang yang membaca hadis-hadis Nabi dalam sirahnya, dalam samailnya, dalam perjalanannya Nabi hidupnya bersama manusia, bersama orang khususnya, bersama keluarganya, semua ada di dalam hadis Nabi. Maka dia akan kagum. Dia akan kagum. Kalau dia memang memikirkan, meneliti, maka dia akan kagum min kasrati masajilihi. Begitu besarnya, begitu banyaknya ternyata kesibukannya Rasulullah SAW. Coba kalau kita baca Nabi, begitu banyaknya yang diperbuat oleh Nabi itu. Begitu banyak sekali yang Nabi sibukkan, Nabi lakukan. Tetapi bersama dengan banyaknya urusan yang Nabi lakukan, faqad kana yaqumu biha ala ahsani wajhi. Apa? Nah, wayazdadu ajabuhu, kata beliau, dan orang yang mau mengkaji kekagumannya kepada Nabi akan semakin bertambah ketika dia melihat apa? Nabi di dalam menunaikan perkara itu ditunaikan dengan inayah tamah. Nabi di dalam mengerjakan apa yang Nabi sibukkan itu, Nabi perhatikan, kerjakan dengan perhatian yang sempurna. Maka dia lihat, sudah banyak, semuanya sempurna. Mungkinkah itu kebetulan? Mungkinkah itu tanpa diatur, tanpa ditertibkan? Enggak mungkin. Wa yablughul ajabu sya'wan wa ba'idan idza ra'a fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam awqatan litarwih, dan akan sangat mengagumkan lagi kalau seseorang mengkaji Nabi sudah sibuk, terus kesibukannya sukses semua atau gagal? Sukses semua, paling baik semua, dan akan membawa kepada kekaguman yang lebih jauh lagi kalau orang itu mau memperhatikan hidupnya Nabi dengan waktunya yang seperti ini. Nabi masih punya waktu untuk istirahat, tarawih, ya, masih ada waktu untuk istirahat. Kadang-kadang kita ini yang kayaknya kesibukannya baru 2 jadi istirahat nggak bisa. Nah, Nabi masih punya waktu untuk istirahat, kemudian baik untuk dirinya, mengistirahatkan dirinya, maupun Nabi masih punya waktu istirahat untuk siapa? Ahli baitnya, untuk keluarganya. Masih ada waktu yang longgar. Padahal kesibukan kita tidak ada apa-apa. Tapi kayaknya kita ini tidak ada waktu longgar. Kan gitu. Mau belajar aja, enggak bisa, saya sibuk. Mau ini enggak sibuk, ini sibuk. Padahal kesibukan kita ya itu aja.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa hidupnya, masih ada waktu yang longgar untuk dirinya, untuk keluarganya. Dalam keadaan Nabi tidak meninggalkan menunaikan semua urusan keluarganya dan Nabi tunaikan semuanya itu dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menjalani suatu perkara dalam keadaan dicontohkan oleh beliau di sini. Yaqumu bi a'malil mutanawwi'ah khafatan wa 'amah dakhil al-Madinah wa khamsiyah. Nabi kerjakan semua urusannya yang bermacam-macam, yang umum, yang khusus, baik di dalam negerinya Nabi maupun di mana? Di luar negerinya. Contohnya tablighul ilm. Nabi sukses dalam menyampaikan ini. Nabi sukses dalam, tidak ada satupun ilmunya Allah yang Allah turunkan pada Nabi kita yang tertinggal tidak disampaikan oleh manusia. Ada enggak? Tidak ada. Qad balagh. Hal balagh itu kata Nabi bertanya kepada para sahabat, bukankah aku telah sampaikan semua? Mereka menjawab apa? Balagh. Sukses. Kemudian waqiyadatul juyush. Nabi sukses dalam memimpin pasukan, dalam memimpin peperangan. Wastiqbalul wufud. Nabi sukses di dalam menyongsong janji-janji, menunaikan janji. Wa imamatuhu binnas. Nabi juga tepat di dalam menjalankan keimamannya dengan manusia ketika Jumatnya, ketika jamaahnya. Wa ifsa'uhu linnas. Nabi juga paling memberikan fatwa, nasihat kepada manusia. Dan Nabi berhasil. Sibuknya kayak apa? Ya. Wa ijabati as'ilatin ghairil muslimin. Bahkan Nabi sempat memberikan jawaban dengan baik kepada siapa? Orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam saja bisa dijawab oleh Nabi. Raja hidayatihim, karena Nabi mengharap untuk mereka dapat hidayah. Sampai wataqimul ghanaim. Nabi juga membagi apa? Rampasan perang dengan berhasil. Wa iyadatul marad, bukan cuma itu. Nabi juga lakukan apa? Mengunjungi orang yang sakit dari kaum muslimin. Wa tasyi'ul janazah wa ziyaratul kubur. Nabi juga ada waktu untuk ziarah kubur, waktu mengikuti jenazah. Ini semuanya ada. Bahkan ada hal-hal yang kelihatannya kadang sepele, Nabi pun sukses melakukan. Yang kadang-kadang kita kalau mungkin sudah sibuk seperti itu, kayaknya nggak perlu itu, nggak penting, nggak potensial. Ya, apa? Zid ala hada, tambahkan lagi pemahaman ini, annahu kana yu'ta bisibyan fayubarriku alaihim wa yuhanniquhum wa yad'u lahum. Nabi masih sempat ada orang moyong-moyong punya anak baru lahir, ya kan? Datang kepada siapa? Kepada Nabi. Kemudian apa? Hah? Orang itu minta apa? Minta anaknya didoakan supaya apa? Mendapatkan barokah. Kemudian Nabi sempat melakukan apa? Nabi mendoakan agar anak itu barokah. Kemudian apa lagi? Hah? Nabi sempat melakukan mentahmid mereka, kemudian mendoakan. Tentu. Jadi bukan itu nggak penting itu. Saya masih sibuk belajar, masih sibuk ini semuanya terkembalikan. Padahal belajar di situ juga ngantuk-ngantuk aja. Mungkin ada yang ngantuk ini. Hah? Ya wudhu dulu kalau biar nggak ngantuk. Saya udah bengok-bengok aja masih ngantuk, apalagi saya kiri mau tambah ngantuk. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Ini apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang faedah yang ingin dimaksudkan oleh beliau, sekarang bagaimana penuntut ilmu? Yang akan mewarisi tugasnya siapa? Tugasnya para anbiya. Beliau menerangkan lita'rifi qimati tarbiyah wa ajimi atharihi wa atharihi fi hayati talibul ilm. Sekarang kamu mengenali, memahami nilainya tertib di dalam kehidupan ini. Ternyata kehidupan kita itu secara kenyataan maupun secara din disuruh tertib atau disuruh amburadul? Disuruh tertib. Orang menyalahi aturan yang ada di alam sedikit aja yang terjadi bencana, ya kan? Allah takdirkan gunung itu jadi hutan. Ini gunungnya disulap jadi apa? Jadi tempat lain. Digundulin, karena itu jadi villa, jadi macam-macam, jadi ya rusak. Akhirnya terjadi kerusakan. Nyalahi ketertiban itu terjadi kerusakan. Maka beliau sekarang kamu tahu nilainya tertib, kedudukannya tertib.
Kedudukannya jalan yang teratur. Dan bagaimana efeknya, bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan penuntut ilmu. Lebih jelas lagi sekarang. Untuk menentukan apakah dia nanti menjadi penuntut ilmu yang najah atau yang tidak najah. Qarin baina talibai ilmu. Sekarang bandingkan kenyataan yang terjadi sekarang, ada dua model penuntut ilmu. Ada dua orang di dalam menekuni jalan ilmu. Beliau contohkan yang pertama. Yang pertama, harisun ala awqatihi. Sangat tamak, gigih dengan waktu-waktunya. Waktu yang dimiliki dia di dalam ilmu itu sangat dia gigih menjaganya. Sangat tamak. Kita masuk enggak? Jawab sendiri ya, saya enggak nuduh. Enggak dosa saya. Saya hanya nanya, jawab sendiri. Masuk enggak kita golongan ini? Harisun ala awqatihi. Yang kedua lagi kata beliau, la yufarritu fi juz'iyati waqtihi. Apa? Tidak menyia-nyiakan dalam waktu-waktunya dia yang sepele, yang kecil. Kita masuk enggak? Tambah orang. Waktu yang besar aja tersia-sia, apalagi waktu yang kecil, ya kan? Waktu yang kecil aja wis disiapke daura, dikeke panitia, ya waktu yang disiapkan betul, apa salah lagi suruh buat panitia sendiri, golek ustaz dhewe, tambah ora jadi. Sudah disiapkan masjid, tinggal datang, difasilitasi. Enak loh penuntut ilmu sekarang ini. Sampai di sana sebelas. Ini waktu yang besar saja dia tersia-sia pergi, berlalu, tidak dapat apa-apa. Ini waktu yang besar. Apalagi waktu yang itu mungkin kecil, nggak penting itu, sedikit saja, nggak potensial udah, nggak potensial. Apalagi sampai disuruh niatin sendiri, boleh ustaz dewe, melayu dewe, orang duit ya melaku, pemerintah sampai gitu. Jadi terangin yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu-waktunya yang juz'iyah sekalipun. Yang kecil-kecil sekalipun tidak disia-siakan. Makanya saya sudah terkenal mungkin di madrasah. Anggap satu tokoh ini kita mau dimarahin. Sudah terkenal dimarahin. Lalu sama berhenti. Ya saya ngapal ke. Karena ngapal ke itu brek. Kemudian yang ketiga kata beliau, yuqassimu awqatahu ala ma yahtaju minal umuri bi inayatin tam. Penuntut ilmu yang pertama ini, yang ketiga, perilakunya dia selalu mentakdim waktunya. Apa mentakdim? Memplanning, ya, membagi dengan tertib waktunya di waktu-waktu yang urusan-urusannya dia harus butuhkan, dia bagi, dia pilah-pilah di inayatin tama dengan perhatian yang sempurna. Sudah tidak kita melakukan? Orang legewo gitu. Malah jadwalnya lali ya. Jadwalnya lali. Saya lupa, saya ketiduran. Saya tadi makan-makan nggak tahu. Apalagi sampai planning ketat. Umumnya di keluarganya. Anak saya, kamu itu waktunya ini. Istri saya, kamu ini. Ini saya kerja ini, saya ini belajar ini. Di planning bener itu loh. Sudah ada yang melakukan begitu? Belum tak? Padahal saya itu sering ngomong. Saya sering ngomong, waktunya itu dibagi. Kandani anak ini loh nanggumu. Bujuni kandani ini loh, istriku yang tercinta, waktu saya untuk kamu. Temennya juga gitu, kerjanya juga gitu. Gelem ora gelem mau 24 jam dia dibagi wong akeh. Ngomong gitu ya dijujur. Enggak tegel itu dia. Enggak tegel. Akhirnya istrinya bilang ke ora usah belajar. Kan enggak rasa senengi ya ra belajar. Akhirnya tanda tangan Ustaz dan mengundurkan diri. Saya nggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pewarisnya Nabi kayak gini. Ini pewarisnya Nabi. Gimana boleh? Membagi waktu. Ini cirinya yang pertama. Kemudian apa? Kullu dzalika bitartibin zahniyin musaffaqin. Semua pengaturan ini adalah pengaturan yang zahni. Zahni itu apa? Yang dipikirkan, yang jelas, yang dipikirkan, direnungi sebab akibatnya. Nah kok jangan bikin proyek aja di planning.
nggak proyek di planning nanti seminggu sebelumnya, kemungkinan ada bencana di sini, ini luar biasa deh berarti. Ya, kalau menurut ilmu kok enggak ya? Pas itu mengganggu saran ini. Ini pas anak saya nangis tak kunci tak lebok ke lemari. Mestinya kan harus diantisipasi seperti itu. Ini enggak masalah. Rumah saya istri saya mendukung Ustaz. Anak saya setuju, tetangga saya juga mendukung, Pak RT mendukung, Pak RT mendukung. Baru berjalan baru 2 hari. Saya banyak masalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua itu di planning dengan pemikiran musabak. Yang pikiran itu jauh-jauh hari sudah disiapkan. Jadi mendahului, bukan pas dadaan goro-goro ini didahului, di planning dari awal. Saya itu belajar. Orang belajar itu muskilahnya ini, problemnya ini, fitnahnya ini, kesulitannya ini. Dari dulu kan ya dihafal gitu. Angel belajar. Belajar angel kan? Bukan baru sekarang kan belajar itu angel. Dari dulu waktu antum di SD kan ya angel belajar. Kan masih ngerti kenapa belajar sekarang baru bersuku angel ya. Dari dulu sudah tahu angel ya. Maksudnya jadi tahu kalau sudah angel itu dipikir ya, ya pemecahannya. Jadi semua itu udah direncana. Ngonek udan piye, ngonek gini gimana. Dari awal itu sudah dipikirkan jauh-jauh. Kemudian cirinya lagi diterangkan oleh beliau, "Tsumma yabda'u yawmahu aw usbu'ahu aw shahrahu aw 'amahu wa qad rasama khittata a'malihi." Kemudian dia memulai harinya di dalam ilmu, memulai tiap pekannya yang dia lalui dalam ilmu, dia lalui tiap bulannya, tiap tahunnya, dalam keadaan dia telah menapaki lagi jalur-jalur yang sudah dibuat GBHN. Jadi yang tadi dia sudah buat GBHN itu loh, tinggal dijalani, aku itu ini. Hari-harinya itu tinggal nyocoke. Bukan belajar dari kasus. Belajar dari kasus mana? Berubah-ubah banyak. Pas anak itu api, rukun, bojone senyum-senyum, terus kebenaran. Kok ada masalah, berubah lagi planningnya ada masalah, berubah lagi planningnya ada masalah, berubah lagi terus. Karena full berpindah dari satu kasus ke kasus yang lain, dari kasus ke kasus yang lain. Jadi setiap harinya dia tinggal menjadi orang yang memulai menempuh harinya, pekannya, bulannya, tahunnya dalam keadaan dia telah menempuh, menetapi garis-garis amal yang dia telah tetapkan. Itu loh penuntut ilmu. Maka kata Syekh fatarahu biidznillahi ta'ala muntaziman fi masiratihi. Maka kamu akan melihat dengan izin Allah Ta'ala penuntut ilmu yang seperti ini akan selalu teratur, bagus dilihat dalam perjalanan hidupnya. Terlihat. Makanya kadang-kadang penuntut ilmu yang memberitakan ya, kok mulus-mulus ya belajarnya. Ya lancar, kurang-kurang tahun, ngaji pinter, mungkin orang masalah tuh. Terus bilang, "Wopi ngono enak, Ustaz. Ora ono masalah. Dia aman-aman saja." Saya itu kan penuh masalah. Ini sebenarnya bukan masalah itu. Semua orang itu punya masalah. Hanya yang ini itu dia orangnya teguh, sudah punya garis yang jelas, maka masalah itu dilalui dengan garis yang jelas. Sehingga orang itu, yang ini tidak tahu, sehingga ada masalah sedikit, loh ada begini ya, ada lagi, loh ada begini, ada lagi, loh kok banyak urusan ya. Akhirnya jadi merasa seperti dunia itu mengikat dia. Nah yang sana sebenarnya ada masalah, tapi dari awal dia sudah membuat target, membuat aturan yang baik, sehingga ada masalah dia tahu harus seperti ini. Masalah itu kemudian ada nggak masalah yang datang kemudian tidak berlalu? Ada nggak? Datang terus jebok di situ nggak mau pergi. Ada nggak masalah yang seperti itu ada nggak? Hah? Ada nggak ya? Ini wakai loh. Tapi seringnya dianggap masalah itu tidak pernah pergi, ya kan begitu kan? Coba misalnya anaknya nangis, pernahkah dia menangiskan dari kiamat? Kan nggak ada kan, masalah itu kan tetap
berlalu. Lah yang orang yang tidak punya aturan begitu nangis, wah kok nyusahi aku sumpah kalau itu kapal dilendeng orang dilendeng malah tutaran kalau anaknya. Kalau yang punya aturan enggak nangis, biasa anak nangis. Ya senang sok tak belajar. Enggak kan selesai masalahnya. Loh, soalnya saya ngomong begini ini ada buktinya gitu loh. Itu tanya itu loh. Ustaz Tarik itu pernah cerita. Pernah cerita waktu menuntut ilmu. Masih mau belajar, mengajar, anaknya sakit panas. Saya kan sudah diplanning, sakit itu ya sakit. Nek wayahe sakit ditinggal rumah ditunggoni ya tetap apa? Tetap sakit. Bukan begitu kan? Istrinya bilang, "Oh ini gimana ya nanti saya lagi ya sudah, saya tak pergi dulu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan." Kan enak tuh bahasanya, santai gitu loh. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan pulang anaknya sembuh. Loh nikmat ini namanya punya planning. Nah, ada planning udah tak lama kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enak. Jadi bukan ada masalah, ada masalah. Tinggal di bojo ya ada masalah. Sama saja, jangan dikira yang punya suami, punya istri berarti masalah itu aman, itu pendukung ini. Enggak, tanya itu sama mereka, malah banyak ini masalahnya. Yang enggak punya istri juga gitu, yang enggak punya suami juga sama, semua itu ada masalah. Tinggal kita itu bisa menetapkan jalan kita apa enggak. Kalau sudah, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan melihat dia itu adalah orang yang bisa tertib di dalam menempuh jalannya. Kemudian takwa di awqatahu, dia bisa memutuskan setiap waktu-waktunya, wa yaqulu muraduhu, dan insya Allah kamu akan melihat harapan dia, cita-cita dia dalam thalabul ilm ditolong oleh Allah berarti. Tolong istiqomah, tolong berhasil sedikit-sedikit akhirnya meraih ilmu yang nafi dengan fadlnya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu. Kayaknya sifat-sifatnya kita belum ada semua. Iya, makanya pantas ya. Cara orang itu terus ya wis wajar gitu. Jadi enggak usah mengeluh, memang akhlak kita itu masih kayak begitu di dalam thalabul ilm, jadi wajar. Yang jadi persoalan kita sekarang harus bisa memperbaiki jalan kita. Kemudian yang kedua kata beliau, bandingkan sekarang bainama dzalikal ladzi lam yuratib umurah. Bandingkan dengan penuntut ilmu yang satunya. Dia tidak pernah mengatur urusannya, tidak pernah mentertibkan. Ini harus begini, ini harus begini. Tidak pernah, pokoknya berjalan apa adanya. Sembarang saja dia lalui. Wa aqadal amra bi fawda. Dia mengambil urusan itu fawda dengan kekacauan, dengan apa istilahnya? Tidak peduli, pokoknya ini begini diginikan, ini begini diginikan, tidak pernah berpikir. Satarahu yuhdiru awqatahu. Lihat orang yang seperti ini. Kamu akan melihat dia adalah orang yang waktu-waktunya banyak terbuang sia-sia. Tapi karena pengen ini tuh tokono gagal, karena pengen ini tokono gagal, terbuang semuanya. Karena memang tidak ditetapkan sebelumnya harus begini, harus begini. Kemudian apa? Waqat yadurru apa? Wa yunhiku jawarikahu. Coba. Orang yang seperti ini sudah waktunya mubadir terbuang, pekerjaannya tidak ada yang sukses. Sekarang kalau badan dibuat naruh seperti itu, gimana kira-kira badan? Ya? Badan ini merasakan nikmat atau capek, lumrah, kesel, tidak karuan. Coba sama-sama orang kerja, sama-sama kerja 10 jam. Yang 10 jam ini kerjanya diatur. Habis ini saya ini, habis ini saya ini, habis ini saya ini, kemudian ditempuh. Dengan yang satu kerja tidak diatur, amburadul. Ada juragannya, mas, tolong diambilkan ini, diangkat. Baru ngangkatin, tolong pergi ke sana ya. Pergi lagi ke sana. Bagaimana? Kira-kira mana yang capek? Yang sembarangan yang capek. Masyarakat yang gagal, ngangkat burung-burung, jelek uang malah tiba. Nah, sini sudah gagal, capek lagi, sana lagi gagal, capek lagi. Sudah capek, tidak dapat apa. Dan orang yang bekerja dengan tertib di atas mesti menyiapkan tubuhnya dengan baik. Oh ini jam sekian saya belajar, berarti saya harus siapkan. Jam sekian saya siapkan. Jadi dia siapkan. Kalau yang seperti tadi, jelas akan membawa dorong yang banyak di dalam tubuhnya. Bahkan, wayusibu nafsahu akan menjadikan jasadnya, dirinya menjadi payah. Bal waqad yusibu ghairahu. Bukan cuma dia mencela, menyusahkan dirinya, bahkan kadang apa?
nyusahin orang lain. Ya kan gitu loh. Orang yang berjalan tidak punya aturan itu nyusahin orang apa enggak? Nyusahin orang. Ya, sikit-sikit ngeluh karo wong sing dikelui ora gelem digibah, ora gelem lagi dikelui marah-marah. Nyusahin wong kok. Salah-salah dhewe, gagal-gagal dhewe, wong liya sing salah-salah. Ini akibat orang yang tidak berjalan dengan tertib. Beda dengan orang yang berjalan dengan tertib, malah kadang-kadang memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain bisa mencontoh dia. Oh begitu kan, Masya Allah bagus dia dalam belajar. Ini enggak. Wah, beradun saya orang nubruk sana, nubruk sini, dirinya juga menyusahkan orang lain. Ini semua diterangkan oleh beliau bisa bagi tilkal fawdha al-madhmumah syar'an wa aqlan. Semuanya ini adalah disebabkan karena kekacauan dia di dalam berpikir baik secara akal maupun secara dalil. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Kemudian setelah beliau menerangkan dua orang yang menempuh jalan ilmu seperti ini menjadi jelas bagaimana realitas orang-orang yang ternyata banyak tidak dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafsu. Di antaranya adalah penyebabnya tadi karena dia tidak mengambil target di dalam perjalanan dia menempuh ilmu yang nafsu. Tidak punya aturan yang baik. Kemudian beliau menerangkan sebab-sebab terjadinya faudhiyah. Sebab-sebab terjadinya apa? Sepak terjang penuntut ilmu yang kacau. Di antaranya yang pertama disebabkan apa? At-tawakkul wa tasbih. Pasrah dan menunda-nunda. Di dalam meraih ilmu itu pasrah. Yo wis entuk ora mudeng ya ora mudeng. Ya. Dapatnya cuma begitu ya sudahlah. Jadi pasrah dengan keadaan, tidak mau berusaha bagaimana berlomba-lomba mencari rahmatnya Allah. Tapi menyerahkan dirinya dengan apa adanya. Lingkungannya kayak gitu ya sudah. Orangnya Ustaz nggak ada yang mau ngapalin ya sudah nggak usah ngapalin. Pokoknya nyerah aja dengan keadaan. Kemudian apa? Tasbih. Apa tasbih? Menunda. Nanti saya masih bisa. Besok lagi bisa. Nggak apa-apa sekarang. Masih ada waktu Ustaz besok pagi saya masih bisa. Besok saya masih bisa. Baru subuh nanti ada urusan lain lagi. Nanti sebentar lagi saya bisa ini. Tiba-tiba sampai di madrasah bagus. Gimana sudah siap? Saya jawab. Akhirnya kacau. Dan itu setahu saya yang banyak kalian itu begitu. Saya nggak ngejek orang lain di madrasah ini loh. Di madrasah ini seringnya sekarang itu kebanyakan begitu. Datang dia tahu gini. Gimana tuh kemarin? Ini akibat tasbih. Akibat tasbih. Nyusahin dirinya orang itu, terus nyusahin siapa lagi? Nyusahin konconnya persiapan malah dia ya. Aku warai itu. Wes ora iso meneh, nyusahin dulu meneh. Nyusahin gurune orang marah bagi marah. Betul begitu ya? Gurunya jadi tadi yang itu dosa malah dosa. Jadi begitu. Pak dosanya kalau ngomong-ngomong terus sebabnya kamu sendiri. Karena kacau. Ini realitas. Ini akibat dalam tawakal dalam menuntut ilmu. Tawakal itu pasrah terserah itu opo terserah modalnya bongkoan tak. Pokoknya saya gatok gelundung gitu. Ada yang dulu ngomong gitu, gatok gelundung lah. Yang penting mangkat, sengenin guyu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tasbih, sebenarnya nanti ini penyebabnya menjadi kacau. Kemudian yang kedua, ada mutakdiri qimatil waktu. Tidak dapat mengukur harganya waktu. Waktu itu tidak dihargai sama sekali. Kebanyakan kita itu seperti itu. Waktu itu nggak ada regane. Banyak waktu terbuang tersia-sia. Masuk, kadang-kadang belajarnya sedikit. Kelihatannya itu belajarnya di madrasah 2 jam. 2 jam. Tapi di sana kalau ya banyak ngobrol ke sana kemari. Terus paling tanya cuma 5 menit, 10 menit. Rumah tanya cuma assalamualaikum. Wah bisa jawab itu. Bolak-balik sudah dikandani kamu itu kalau ada kasus satu masalah, cari semua dalil-dalilnya sampai ketemu. Menunggu yang merasa aman, dia merasa mencukupkan diri tanya sama teman itu artinya apa?
Oh iya wis, ngerti aku ngerti. Nah, iya bingung sifat-sifat. Malah kayak ngandani kancane, ngerti Pak. Giliran dia yang maju sendiri, tapi enggak legewo. Ini enggak kepikiran ini. Ini menyia-nyiakan waktu-waktunya banyak terbuang-buang. Padahal banyaknya kesempatan dibuat murojaah dia tidak gunakan. Tidak menghargai waktu-waktunya itu dibuat seperti itu, ridho saja dia buang. Ini keadaan di antaranya menjadikan kekacauan di dalam belajar. Kemudian yang ketiga, adamul inayati fi asghalihi wa umurihi ibtidaa. Tidak punya perhatian, pemahaman di dalam kesibukan yang dia urus dan urusan-urusannya ibtidaan. Mana yang harus diawali, mana yang harus dimulai, mana yang harus didahulukan, dia tidak tahu perhatian tentang masalah itu. Mana yang harus didahulukan, mana yang dipentingkan, mana yang harus disegerakan, itu tidak dijalankan. Akhirnya banyak terjadi tumpang tindih. Kalau bahasanya orang Jawa, Pak, manajemennya tambah sulam. Ya, tambah sulam kan? Nubruk naruh. Iki ora jadi ditumpuk, iki ora jadi tumpuk, iki jadi seperti itu. Ini akibat dari sikap tidak punya perhatian dengan kesibukan yang dihadapi, mana yang harus didahulukan, mana yang diselesaikan, tidak punya. Akhirnya terjadi kesatuan. Kemudian belum menerangkan di antaranya penyebabnya yang keempat, taqdimu syaghalin ala akhar wa ta'khiru asghalin ukhra duna muqarrar. Dan ini yang banyak terjadi. Mendahulukan sebuah kesibukan atas kesibukan yang lain, mendahulukan satu kesibukan atas beberapa kesibukan yang lain, tanpa dia membandingkan kesibukan ini dengan ini, manfaatnya yang mana yang lebih besar, madaratnya mana yang lebih besar, diukur, dibandingkan, kemudian disikapi, ini yang harus kita dulukan. Coba, kita pernah lakukan tak? Kita biasanya cepat kilat mengambil keputusan. Tidak pernah berpikir dulu, ta'ani, membandingkan, aku naik mangkat ini dia yo, nara mangkat ini dia yo, resikonya ini apa misalnya. Misalnya saja saya tambahkan, mau belajar ke madrasah hujan deras. Itu kan dipikir, aku naik orang mangkat, ketinggalan pelajaran, orang mudeng, resikonya apa, orang iso, mau ditakoni, dipikir Jawa itu. Terus aku naik mangkat, hujanan, awakku teles, ono jaket, ono jas hujan, mantarku iso rada bandar, nggo payung, paling banter-banter ya aku masuk angin. Ya kan begitu. Itu dipikir terus dibandingkan, ditimbang itu. Oke, ini mandorote manfaatnya. Akhirnya diputuskan, wis ora apa-apa, hujanan enggak masalah, mangkat. Namanya orang berpikir, orang begitu terus, hujan mas. Langsung blundung itu, tanpa pernah mikir. Ini yang jadi tadi. Enggak pernah memikirkan mukarana. Loh, kalau saya berpikir seperti itu, misalnya saya ngajar pikir seperti antum begitu, ya wes saya sudah pulang, mungkin nanti ya terabas-abas. Kadang-kadang saya di rumah itu pas hujan, orang di rumah serasa mangkat rakyat hujan. Nah, itu betul itu, hujan itu loh. Ya jawabannya hujan ya rapopo hujan jalu, kan terang. Rampung ora iso ngomong meneh lho. Kakek iki singgul. Ngene matane dia masuk angin awakku ora kowe wis. Santai, ini ora apa-apa. Sing masuk angin kan aku. Ini dia coba lagi. Lah kok nek dia lara dia mati ya, sing mati saya, kamu kan bisa nikalah. Saya sudah enggak punya jawaban lain. Begitu. Jadi timbangnya itu jelas orang awak jendol. Ini kira wedi gini gimana gitu. Kacau jadinya. Jadi dalam menghadapi masalah itu banyak berpikir, banyak menimbang, bukan ketika ada sesuatu kemudian diserahkan. Sudah diputuskan. Ini menjadikan banyak kekacauan terjadi. Tumpang tindih. Ini diantaranya diterangkan oleh beliau. Kemudian diantaranya lagi beliau menerangkan al-istishabul umur. Banyak perkara-perkara yang membuat dia capek sehingga menjadikan kekacauan. Makanya di dalam hidup itu orang harus bisa mengukur kemampuannya, mengukur dirinya kemampuannya. Saya kalau merantasi sekian banyak pekerjaan ini, badan saya taat enggak?
Capek enggak? Kalau capek nanti imbasnya apa? Itu dipikirkan. Nah, jangan kita berbuat tidak bisa memikirkan ini mengakibatkan saya lelah, saya taat, saya payah apa tidak. Kalau kita penuntut ilmu banyak mengalami payah, akhirnya payah dan dia tidak bisa belajar. Banyak sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau di sini. Di antaranya lagi al-ya'su wal khumul. Yang menjadikan kekacauan itu apa? Mudah berputus asa. Nah, begitu sulit tidak bisa memahami, sudah putus asa. Sulit tidak bisa memahami, putus asa. Ini yang menjadikan penuntut ilmu itu banyak terkena kekacauan di dalam kurikulum. Kemudian di antaranya apa? Ittikhadul qarar bi sur'atin duna ta'annin wa tarafuq. Mengambil keputusan dengan cepat. Nah ini yang tadi aku bilang. Kalau memutuskan sesuatu itu serampangan kata orang tua. Begitu ada masalah, sudah gini aja. Tanpa dia landasi bagaimana dia mengambil maslahat madarat. Duna ta'annin wa tarafuq. Dengan tanpa perhatian, tanpa hati-hati, tanpa memikirkan keadaannya, bagaimana baiknya, layaknya dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara yang menjadikan kekacauan. Kemudian di antaranya lagi diterangkan oleh beliau, ittikhadul qarar wa huwa mas'ulul bal. Memutuskan perkara-perkara yang dihadapi dalam hidupnya dalam keadaan otaknya, pikirannya, perhatiannya sedang banyak menghadapi masalah. Pikirannya sedang menghadapi masalah, dia memutuskan. Tidak bisa, bentar ya. Besok aja saya kasih keputusan begini. Pikirannya sedang kacau, dia memutuskan masalah. Akhirnya banyak terjadi kekacauan yang berimbas kepada terjadinya kekacauan dia di dalam thalabul ilmi, sehingga dia tidak bisa menetapkan perkara itu dengan tepat. Kemudian di antaranya kemudian diterangkan oleh beliau al-mubalaghah fit tafa'uli, yaitu bersikap berlebih-lebihan di dalam dia memikirkan apa, di dalam sikap lemahnya dia, di dalam berpikir lambatnya dia dalam mengerjakan, itu sangat berlebih-lebihan sekali sehingga menjadikan dia tidak bisa mewujudkan keinginannya dan pemikirannya. Ini juga menjadikan salah satu bentuk terjadinya kekacauan di dalam pikiran dan badan dia. Ini beberapa sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan hal-hal yang terjadi pada penuntut ilmu yang menjadikan mereka banyak di dalam jalan ilmunya mengalami kekacauan dan tidak bisa berjalan dengan tertib. Alhamdulillah. Maka beliau menerangkan juga di dalam bagian akhir di kitab ini, di sana ada sebab-sebab asbabun mu'inatun li husuli tartib wal barakah fil waqt. Di sana ada sebab-sebab yang apabila sebab-sebab ini diperhatikan oleh penuntut ilmu akan menjadi penolong bagi dia untuk dapat meraih jalan ilmu yang tertib, yang teratur, dan insya Allah akan meraih bagaimana meraih ilmu yang barakah. Di antaranya beliau menegaskan di antara sebab-sebab yang paling besar untuk meraih jalan ilmu yang tertib dan barakah dalam waktunya yang ringkas, mau waktunya yang banyak maupun waktunya yang sedikit. Yang pertama, beliau mengisyaratkan persoalan yang kadang-kadang kita remehkan, karena pada hakikatnya sekecil apapun sebuah kebaikan yang ada pada kita, seperti kata Allah dalam hadis qudsi apa? Apabila kalian mendapati kebaikan, maka bagaimana? Kalau kalian mendapati kebaikan pada diri kalian, gimana? Falyahmadillah. Maknanya apa? Sekecil apapun kebaikan, lebih-lebih lagi kebaikan ini yang diraih oleh seorang hamba, karya kita atau anugerah Allah. Disinilah letak yang harus kita pahami. Selama ini kalau orang belajar ilmu dunia, pinter, dapat ilmu, dapat titel, orang memahaminya kehebatan dia kan, karya dia kan. Ya mungkin bolehlah kalau itu yang sifatnya maslahat olah pikiran dia. Tapi kalau kaitannya dengan ini, kita kembali
Sekecil apapun dari kebaikan ini sebenarnya hakikatnya adalah apa? Fadlullah. Apa? Keutamaan Allah. Yang Allah berikan yu'ti bihi may yasha. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berarti dengan demikian tidak ada sebab yang paling besar orang akan diberi oleh Allah ilmu yang nafi, barokah, jalan ilmu yang benar untuk mendapatkan fadlnya Allah. Apa sebab yang paling besar? Hah? Ya kalau bahasa kita yang sederhana dan itu paling dicintai oleh Allah, itu apa? Mintalah kepada Allah. Minta pada Allah itu Allah cinta. Kalau ada hamba suka minta kepada Allah dan sering mendesak permintaannya kepada Allah karena cinta pada hamba itu. Jadi penuntut ilmu nggak merasa butuh dengan Allah, seakan-akan ilmu itu hasil karyanya, otaknya, hasil ininya. Ini kesalahan besar. Ya, kesalahan besar. Dan secara wakil tidak demikian kenyataannya. Banyak dicontohkan para ulama kita. Ada orang talibul ilmi menuntut ilmu dalam keadaan yang sama, bahkan kadang-kadang orang ini gayanya lebih cerdas, menuntut ilmu bareng-bareng, waktunya sama-sama. Ternyata orang yang kelihatannya pas-pasan, justru akhir kesudahannya dimudahkan oleh Allah istiqomah meraih ilmu yang nafis. Ya kan? Ada yang kelihatannya kemana Allah pinter dulu, jadi kiai besar, jadi ulama besar. Kita tidak tahu kesudahannya dia terhalangi dari meraih ilmu yang nafis. Itu wakil, kenyataan. Ya, kenyataan yang terjadi dalam hidup. Maka dengan demikian, ilmu ini adalah pemberian Allah. Maka beliau menangani yang pertama, wasilah untuk mendapatkan jalan ilmu yang bagus, yang tertib, ditolong oleh Allah. Yaitu apa? Ad-du'a. Berdoa kepada Allah. Bisidqin wa ilhaqin. Berdoa dengan benar, dengan jujur, benar-benar minta pada Allah, fakir pada Allah. Kemudian apa? Ilhaq. Apa ilhaq maknanya? Ilhaq. Apa? Alaqah. Apa? Mendesak. Ya, terus menerus mendesak. Seorang hamba yang mendesak permintaannya kepada Allah dan tidak ada permintaan yang paling tinggi kecuali apa? Nikmat apa? Ilmu. Sampai Nabi kita aja diperintahkan oleh Allah untuk meminta apa? Meminta tambahan ilmu. Ya, Rabbi zidni. Tidak pernah Allah menurunkan Nabi untuk minta tambahan apa-apa kecuali tambahan apa? Ilmu yang nabi, ilmu jin. Sampai Nabi disuruh minta kepada Allah. Karena ini kebutuhan asasi bagi manusia. Kebutuhan asasi. Tadi pagi kita sudah terangkan. Coba semua kemenangan-kemenangan luar biasa yang diberikan oleh Allah pada manusia semua terkait dengan ilmu yang nafi. Tidak jatuh kepada kesyirikan kaitannya dengan ilmu yang nafi. Diangkat derajatnya oleh Allah kaitannya dengan ilmu yang nafi. Dimenangkan di atas seluruh agama kaitannya dengan ilmu yang nafi. Diberikan keamanan oleh Allah kaitannya juga dengan sama. Maka tidak ada kebutuhan yang paling mendesak dalam hidup ini kecuali ilmu yang nafi. Dan itu bukti. Coba, ada enggak sebuah negeri yang di situ hidup para ulama-ulama yang soleh? Negerinya kacau, berantakan, amburadul, semrawut, tidak aman, banyak musibah, banyak bencana, ada enggak? Coba tunjukkan. Enggak ada. Itu sudah bukti yang nyata. Secara nyata kehidupan ini tidak ada kebutuhan yang paling mendesak kecuali meraih ilmu yang nafi. Maka tidak ada permintaan yang paling pantas seorang hamba selalu minta ilmu, selalu minta pada Allah kecuali permintaan apa? Ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saja berkali-kali kita sampaikan, setiap salat malam beliau apa yang beliau minta pada waktu dia istighfar? Apa? Ilmu kan? Ihdini lima fihi minal haq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang diperselisihkan manusia minal haq, dari kebenaran. Itu Nabi selalu minta. Bahkan Nabi minta kepada Allah dan mengajari kepada kita, sallallahu ilman nafi'ah. Mintalah kalian kepada Allah apa? Ilmu yang nafi'. Sallallahu ilman nafi'ah. Mintalah kamu kepada Allah ilmu yang nafi'. Itu nikmat yang paling agung. Allah pun menunjukkan dalam Al-Quran, Rabbana arinal haqqa. Apa Nabi kita menunjukkan dalam hadis, Rabbana
Arinal haqqa haqqa. Arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran dengan sebenar-benarnya kebenaran. Permintaan yang paling tinggi harusnya adalah ilmu yang nafi'. Dan itu harus mendesak kepada Allah. Lebih-lebih lagi pada zaman kita. Banyaknya kekacauan, jauhnya ilmu yang nafi', sedikitnya manusia mendapatkan ini, dan sedikitnya orang-orang ditolong oleh Allah menapaki jalan ilmu yang nafi', maka tidak ada permintaan yang paling pantas kecuali ini. Karena kalau orang sudah berbahagia meraih ilmu yang nafi', seluruh kehidupannya menjadi baik. Seluruh kehidupannya menjadi baik. Sebagaimana Nabi A'lamun nas, ya kan? Nabi A'lamun nas, manusia yang paling alim. Coba, sebagaimana para ulama yang insya Allah besok pagi mau dibahas setelah buku saja. Ahli sunnah A'lamun nas. Ya kan begitu? Ahli sunnah itu A'lamun nas. Karena ahli sunnah itu A'lamun nas, maka apa? Akhlaknya Arhamun nas. Siapa ahli sunnah yang paling tinggi setelah Rasulullah? Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? A'lamun nas. Ya kan? Abu Bakar adalah orang yang paling alimnya manusia. Bagaimana Abu Bakar akhlaknya? Arhamun nas. Baik semua kehidupan. Ya baik ini dalam pengertian sebagaimana yang dipahami akhlak yang ada dalam Quran, dalam sunnah. Maka doa ini adalah kebutuhan yang paling besar. Minta kepada Allah ilmu yang nafi'. Ini sergapnya minta kalau pas rezekinya keras minta. Kerjaannya sering lain tuh. Saat saya menuntut ilmu, saya terganggu, makna saya kesulit. Begitu doa yang didongai, ya Allah tolong saya mudahkan untuk meraih ilmu yang nafi'. Kan sebenarnya terwakili kan ini. Ya kan begitu kan? Kalau dimudahkan oleh Allah meraih ilmu yang nafi', otomatis yang lain-lain terikut enggak? Ya terikut, namanya dimudahkan ya. Berarti dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah, dengan tenaga yang lain domone, ya Allah kerja saya ini jadikan hasilnya dari sekian-sekian ini ditakdirkan untuk bisa. Mana bisa jadi sebab menghalangi dia dari ilmu yang nafi'. Mestinya doa yang paling besar kita panjatkan adalah masalah. Kemudian yang kedua, di antara jalan yang sangat membantu kita bisa berjalan di atas ilmu yang nafi' dengan teratur, dengan tuntunan yang benar, sidqun niyati fil umuri kulliha. Penuntut ilmu adalah orang yang harus paling benar di dalam menjaga niat. Lebih-lebih dalam jalan ini. Ini yang menjadi sebab para ulama kita ditolong oleh Allah ini. Sebagaimana perkataan Imam Malik yang terkenal. Ketika di zamannya Imam Malik, beliau menulis kitab Muwatta, ya kan? Kemudian apa? Banyak manusia juga menulis kitab apa? Muwatta. Apa kata Imam Malik? Man akhlasa abqa. Apa? Siapa yang dia ikhlas, maka dia akan abqa. Allah akan menetapkan itu. Maka sampai sekarang Muwatta yang kita kenal Muwattanya siapa? Istiqamah beliau ikhlas. Ikhlas ini wasilah termasuk yang dalam semua perkara jaga. Talibul ilm harus manusia yang paling memperbaiki dirinya dalam masalah ikhlas. Setiap saat dia selalu memuliakan diri dalam masalah ikhlas. Ya. Ini di antara sebab yang diterangkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, jadi sudah jam 9, saya cukupkan sampai yang ketiga aja. Ya. Yang ketiga kata beliau, al-azimatu wa adamul ya'si wal kunut. Punya prinsip yang terus azamnya itu terus kokoh, ya, dan tidak terkena putus asa dan putus harapan. Jangan sampai penuntut ilmu itu pernah menyelinap dalam dirinya berputus asa. Meskipun jatuh bangun mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, jangan sampai putus asa itu masuk di dalam penuntut ilmu. Itu yang menjadikan takwa. Ya, manusia wajar menghadapi masalah. Kadang dimudahkan oleh Allah, kadang belum dimudahkan. Itu setiap kita mengalami. Tapi dalam keadaan seperti ini, jangan sampai terjadi putus asa. Ya. Kalau lam tantazim umuruka wa tara samaraha fala tas'al lil ihbati madkhalan 'alaika. Kalau misalnya kita sebagai penuntut ilmu
belum bisa menertibkan jalan ilmu kita dan melihat buahnya, kita belum bisa maksimal. Ya, tapi berusaha bagaimana kita menertibkan, berjalan dengan pelan-pelan, dan hasilnya kita kayaknya kok sudah berusaha tapi kok belum dimudahkan. Berusaha terus, jangan kemudian berpikir suara bakat. Jangan pernah ada kalimat putus asa yang menyelinap, apapun bentuknya, dengan alasan apapun, yang intinya sebenarnya merasa berputus asa. Jangan pernah masuk. Maka kata beliau, bal awadul azimah marrah wa marrah. Bahkan prinsip itu tetapkan, sekali mengalami kesulitan, tanamkan lagi. Sekali mengalami kesulitan, tanamkan lagi terus. Kalau orang terus menerus seperti ini, subhanallah, tadi kita sudah paham siapa yang beri ilmu. Allah melihat hamba yang seperti ini, masa mau disamakan dengan hamba yang pengangguran? Ya? Kira-kira adil enggak Allah? Ya? Ada hamba yang seperti ini, siang malam dia tidak mengenal putus asa, padahal sudah sulit, dia tidak mengeluh. Ya Allah, kuatkan saya, tolonglah saya, berangkat lagi. Orang itu besok lagi gagal, ya Allah tolonglah saya, kuatkan saya. Dan dia banyak mengeluh, terus dia berusaha, khusnudzan kepada Allah. Masa mau disamakan dengan yang lain? Mungkin tidak disamakan. Makanya para ulama menyatakan man sabata naba. Apa? Siapa yang sabar terus teguh menetapkan diri terus, apa? Naba, tumbuh. Petani yang rajin walaupun tanamannya sudah tinggi, alamat mau mati nanti, masya Allah dia perhatian sekali, berdoa, dilihat, ini kayaknya kurang air, kasih air, ini kayaknya ada semua disuruh dia kadang-kadang ditunggoni terus. Ya, insya Allah tanaman itu nggak jadi mati, walaupun dari mungkin sudah opnam kembali lagi. Tapi kalau walaupun tanaman itu bagus, ya bibitnya bagus, ditumbuh dari 100.000 ya, tanahnya bagus dan anggur, tinggal mau planting. Sebulan baru ditengok. Kira-kira apa yang terjadi tanaman ini? Masih mending lagi pun yang banyak. Dicabut uang gawar dulu. Malah orang bekasnya, orang itu gelap, cabut uang gak pergi. Mansabatan juga. Orang kalau telaten, sabar, ya tapi jangan tadi loh, jangan gacok gelundung lagi. Ini telaten dengan prinsip, bukan gacok gelundung. Telaten kemudian dengan prinsip, insya Allah lambat laun itu akan tumbuh. Nah mungkin akan kemudian kodowai di dunia itu nggak ada yang kodowai. Orang berusaha dengan tidak berusaha tetap beda. Beda. Ya. Orang mau tekan mau susah dengan orang yang maunya berleha-leha nggak mungkin sama. Nggak ada di dunia itu terjadi kehidupan seperti itu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Maka kata beliau menerangkan kalau seperti itu marrot wa marrot, ini belum berhasil, sabar, lanjutkan, tanam lagi terus dia kerjakan. Satara bi qaulika, maka kamu akan melihat keajaiban takdirnya Allah Azza wa Jalla, terjadilah dengan kekuatan Allah, perubahan Allah, intizaman fi umurika. Kamu menjadi orang yang mudah mengatur perjalanan. Banyak penuntut ilmu awal-awalnya mengalami problem kesulitan, tapi dia mau memahami, mau tanya, mau belajar gimana ya saya harus atur gini. Kemudian dia coba tanamkan dirinya, padahal dulu dia sulit. Akhirnya dimudahkan. Kenapa ya? Saya kok jadi mudah menempuh ini, saya jadi mudah. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali putus asa itu masuk di dalam jalannya orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Karena sudah jam 9, saya kira pulang sampai ini aja. Saya kira kita juga sampai di sini. Saya sarankan kalau antum yang ingin fotokopi nanti tinggal menghubungi panitia, nanti bisa difotokopikan. Ya. Jadi katanya ada yang mau fotokopi kitabnya, padahal silakan menghubungi panitia, difotokopikan, nanti dibaca sendiri. Kalau yang nggak tahu ditanyakan, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang ada. Ya. Berapa orang ini? Ada 25 orang. Kalau 25 kan fotokopi semua kan nanti cepat. Gimana? Ya. Ada yang belum tahu bahasa Arab? Ini bahasa Arab. Hah? Banyak yang belum tahu. Ini resiko ditanggung penumpang.
Ya antum nggak tahu ya, silakan retikonya. Sudah jelas Quran ini bahasa Arab, kitab ulama bahasa Arab, masih ini bahasa Arab semua. Lo kesampai orang Muslim, ya salah itu kan gitu. Ilmu ya dibentangkan, ustaznya ya masih ngajar, pas cara belajar orang Muslim salah itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau antum yang mau bisa ngambil manfaat, saya sudah sampaikan di bawah satu ini, katanya bagus ini kitab ini bisa diambil nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang menekuni jalan ilmu agar ditolong oleh Allah. Ini nasihat yang sangat bagus. Padahal silakan fotokopi, ya paling tidak kalau belum bisa baca kitab ya disimpan taruh lemari, kemudian dilihat betapa bodohnya saya ya. Biar ada semangat gitu loh. Ya, taruh di lemari masuk ya ini akhirnya mudah-mudah ini apa gitu. Ya, saya kira itu aja. Kita akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.